pemeriksaannya? Ya masih proses ya, mungkin yang bisa menjelaskan proses pemeriksaan sampai mana pengacaranya. Kebetulan alhamdulillah, terima kasih Bu Hotman Paris yang sudah membantu Balkis, dan ini di pengacaranya silahkan deh. Terima kasih ya, Indra Siopi. Makasih. Mungkin ini masih lanjutan pemeriksaan, sementara masih break. Jadi sudah ditanyakan seputar apa yang di Polres Depok. Namun kami ada menambahkan cerita yang putus. Jadi cerita yang putus di mana tidak lengkap sepenuhnya sehingga terjadi penyiksaan seperti ini. Jadi ini masih break, nanti akan masih berlanjut. Mungkin 5 menit sampai 10 menit lagi akan berlanjut. Namun arahnya doakan untuk menjadi lebih baik. Ya. Amin, amin. Jadi supaya Ibu Balkis kita doakan sama-sama supaya sesuai dengan rencana ada titik terang untuk perkara Ibu Balkis. Amin, Ya, amin. mohon bantuan dukungan teman-teman semuanya rekan-rekan media agar Ibu Balkis boleh mendapatkan keadilan yang seadil. Apakah benar Bang, informasinya Mbak Balkis ini sudah dijadikan tersangka? Sudah benar jadi tersangka, sudah benar. Ditersangkakan itu di berkas yang di Polres Depok. Di sini tetap diperiksa sebagai tersangka. Ada lagi pertanyaan? Kapan tuh Bang? Kapan ditetapkan sebagai tersangka? Waktu itu yang di Polres Depok terkapan bulan berapa itu ditetapkan tersangka? Ya, bulan berapa? Bulan April penetapan tersangka. Itu semua di Polres Depok ya, bukan di sini. Ini hanya lanjutan berita acara pemeriksaan tambahan. Ya, ada lagi. Kenapa bisa ditetapkan jadi tersangka? Alasannya karena alat kelamin, ini dugaannya karena alat kelamin dari suaminya itu mengakibatkan kerusakan, katanya begitu. Tapi kan sebenarnya di sini diperdalam lagi, itu masih diperdalam lah. Itu kita nggak urusin Polres Depok, kita urusin yang di Polda sini aja. Lah, izin Bang. Tadi sempat berapa pertanyaan? Oh, masih sekitar 4 pertanyaan. Masih sedikit lah, ini masih panjang. Berarti sesudahnya akan bakal tidak jadi tersangka. Kalau itu kita tidak tahu. Kalau itu nanti kita serahkan ke pihak kepolisian. Tapi saya sih berharap supaya ibu ini bisa perkara dihentikan. Itu harapan kita lah sebagai kuasa penasihat hukum dari Ibu Balkis, itu sih. Mbak Balkis ini ada pesan Mbak? Bang, Doakan ya, doakan semuanya, saya mohon doakan. Di sini saya memposisikan saya sebagai perempuan, sebagai istri yang sudah dilakukan rasanya berulang-ulang. Saya harus mempertahankan nyawa saya dengan cara apa? Ketika saya melakukan bertahan seperti ini, saya disiksa, saya dilaporkan balik. Saya nggak tahu saya harus apa sebenarnya sebagai seorang istri itu harus apa? Nggak bertahan, hidup aja. Karena saya bilang di sini, saya ketika saya diancam untuk mau tahu nggak rasanya mati, saya bilang ke suami saya, gimana anak-anak kita yang butuh kita, itu suami saya udah nggak peduli dengan hal itu. Jadi ketika saya melakukan seperti ini dilaporkan, itu saya sebenarnya cukup hancur ya perasaan saya sebagai seorang istri ya. Sebegitu suami saya melaporkan saya balik dengan hal-hal yang memang pertanyaannya hanya itu aja. Saya sebagai seorang perempuan harus melakukan apa ketika sudah hampir 1 jam lebih saya hampir dipukulin dengan suami saya. Secara spontan sebenarnya karena mungkin merasakan sakit, spontan memegang. Jadi udah sejam dipukuli, dia merasa ibu ini merasa udah lama. Kan manusia mana sih yang kuat dipukuli 1 jam? Saya rasa nggak ada. Kalau ada pun itu udah hebat banget 1 jam dipukuli. Dijambak, dipukuli, cekik ya. Dibenturkan kepala ke dinding, saya dipiting dari belakang, rahang saya dipukul, saya diseret. Sampai saya tersungkur ke lantai, itu pun sebenarnya bukan hanya sekali, udah berulang kali dalam malam itu. Jadi memang saya pada saat saya ditarik rambut saya tuh udah bilang ke suami saya, lepas, saya udah gak kuat, saya bilang. Ketika saya bilang lepas, dia masih diam aja. Saya harus bergantung ke siapa? Saya harus gimana untuk cengkraman itu lepas dari tangan saya? Saya gimana? Saya minta tolong, saya gimana? Saya tarik. Itu benar saya tarik memang. Sampai suami saya bilang lepas. Saya baru tahu
memang itu head harik. Dan itu saya membuat pertahanan di situ aja dan dilaporkan balik dengan kondisi muka saya udah kebas posisi waktu itu. Udah mata saya udah disiram minyak cabai, bubuk cabai. Itu kan saya posisinya saya nangis, saya berkeringat. Kebayang mata saya udah keringnya kayak apa sih. Awal mula di HP aja hingga Oke, saya kira kita kalau awal mula kan terlalu panjang, Pak. Kita bisa berhari-hari karena ini peristiwa yang berulang ya. Jadi kalau boleh, karena ini juga harus kembali diperiksa, saya sampaikan kalau dari sisi saya kemarin Balkis menelepon untuk minta didampingi begitu untuk pemeriksaan ini karena ada semacam trauma ketika pemeriksaan di Polres Metro Depok. Nah, kronologi sedikit saya sampaikan, sebetulnya tahun 2016 suami Balkis sudah ditetapkan sebagai tersangka KDRT, namun proses hukum tidak berlanjut karena suaminya melakukan yang disebut dengan restoratif justice. Ya, jadi Februari 2023 terjadi cekcok lagi nih setelah 2016 gitu. Kemudian penganiayaan sudah tadi disampaikan. Nah, kemudian melaporkan kembali kasus KDRT ke Polres Metro Depok. Namun 2 minggu kemudian suami balik laporkan ke Polres Metro Depok. Pihak kepolisian menyarankan lagi restoratif justice. Diawali proses mediasi. Balkis nggak mau hadir, dianggap tidak korporatif. Nah, disitulah ditetapkan sebagai tersangka gitu ya Balkis ya. Kemudian suaminya sendiri tidak ditahan atas rekomendasi dokter ya. Dokternya tidak tahu merekomendasikan seperti apa, itu bukan wewenang kami untuk menyampaikan. Tapi pada 26 April 2023 di Rekrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi menyatakan bahwa suaminya Balkis dapat dikenai tambahan hukuman KUHP pasal 46, yaitu Fortgesetzte Handling, perbuatan berlanjut, jadi semacam perbuatan berulang. Nah, saya ingin menekankan karena kalau orang melakukan penganiayaan yang tergolong kekerasan dalam rumah tangga, jangan sampai kemudian gaya-gayaan sekarang muncul istilah restoratif justice gitu ya, seolah-olah restoratif justice itu udah bisa menyelesaikan proses pidana. Saya menyatakan bahwa prinsip restoratif justice itu harus pemulihan pada korban. Jadi belum ada pemulihan terhadap korban, belum jelas siapa korban, siapa pelaku. Jadi nggak bisa dimediasi apa kalau nggak jelas korban siapa pelaku. Yang terjadi adalah yang terjadi adalah indikasi kriminalisasi terhadap korban dengan menggunakan istilah restoratif justice. Ketika Balkis nggak mau mediasi yang disebut dengan proses restoratif justice, lalu ditetapkan sebagai tersangka. Nah, saya sendiri mendukung pendapat dari Polda Metro Jaya bahwa indikasi pelaku terhadap Balkis yang suaminya ini bisa dikenakan pasal berlapis, bukan hanya pasal 46 KUHP, tapi juga pasal di Undang-Undang KDRT. Lalu mohon dukungan saya dari seluruh masyarakat agar dihentikan kriminalisasi. Pihak pengacara Bu Hotman Paris dan tim sudah luar biasa, dan kami mendesak, saya mendesak, mudah-mudahan mendapat dukungan dari publik agar suami PB diperiksa lebih lanjut dan proses hukum dilanjutkan, bukan dengan istilah restoratif justice ya, keadilan restoratif, enggak, gunakan peraturan perundang-undangan, karena restoratif justice juga menyatakan perlu tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Cukup ya. Mbak Dia akan ngawal sampai tuntas kah? Insya Allah, insya Allah. Kalau ini kami lagi memikirkan ada perlindungan dari LPSK. Mudah-mudahan dalam beberapa waktu ke depan kita sudah punya waktu untuk bisa mendatangi lembaga perlindungan saksi dan korban, termasuk kepada anak-anak dan ART-nya. Berarti ada pemeriksaan lagi nih? Habis ini? Nanti begini, jadi gini, ini belum rampung semua. Belum rampung semua, ini masih sesi di mana Ibu Putri dipanggil sebagai tersangka. Nanti ada berikutnya Ibu Putri sebagai pelapor. Nah, ini yang mungkin hari ini kita rampungkan dulu. Nanti infonya boleh rekan-rekan teman-teman semuanya menunggu.
Yang berkenan menunggu silahkan, nanti setelah dari pemeriksaan kan kami akan update lagi. Mungkin begitu aja. Saya mohon izin, mungkin kami harus lanjut lagi Harus pemeriksaan kembali. karena cuma breaknya sedikit.